Komplek Makam Cokronegoro 2 Bupati Purworejo. Komplek Makam Cokronegoro 2 menuju makame Mbah Taftazani. Gurune pun Diponegoro. Makam Mbah Taftazani. Makam Mbah Taftazani. Kayu Lawang, Purworejo, arah Bulus. Kyai Haji Raden Baidowi, pendiri Masjid Agung Kauman Purworejo. Makam komplek Taftazani. Teng lebete makam Mbah Cokronegoro 2. Assalamualaikum. Mbah Taftazani wonten lebetipun. Peduli sejarah. Napak tilas di makam Cokronegoro 2, tepatnya di daerah Kayu Lawang, Kabupaten Purworejo. Luar biasa. Ini makam Cokronegoro 2 ini, di dalam makamnya itu banyak sekali tokoh. Ini menuju arah makam Bulus. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di dalam komplek makam Cokronegoro 2 ini ada makamnya gurunya Pangeran Diponegoro, yakni Kiai Taftazani. Luar biasa ini, kita bisa membayangkan. Dan ini semua adalah orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara, bukan golongan Kabib Dobolowi, bukan. Ketika Pangeran Diponegoro itu dihabibkan menjadi ba'abut, terus menjadi asikar, ini ada kengerian tersendiri, saudara-saudaraku, yang kita rasakan. Sebagai pemerhati sejarah, sebagai orang yang memperdulikan sejarah Nusantara ini, tentu ini sangat menyakitkan. Ketika pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro, itu dihabibkan. Ini pendistorsian sejarah, ini pembelokan sejarah. Makanya komplek makam Cokronegoro 2 yang di situ ada gurunya Pangeran Diponegoro, Kiai Taftazani, ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Pengalaman Tempo dulu cukuplah sebagai warning buat kita semua. Jangan sampai terulang lagi. Kita harus berhati-hati dengan orang yang di situ mengaku sebagai cucu Nabi ini. Mereka punya ambisi besar untuk menguasai Nusantara. Salah satu strategi mereka untuk jaga masa yang akan datang, semua orang-orang penting, tokoh-tokoh Nusantara itu dihabibkan. Ini bukan narasi kebencian, ini bukan dobrol, ini bukan isapan jempol, ini serius, saudara-saudara. Bahwa hari ini sejarah kita sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang yang punya pengaruh besar hari ini dihabibkan atau dibaalwikan. Kalau hari ini kita hanya pasrah, berdiam diri, berada di zona aman dan nyaman, apakah kita tidak pernah berpikir bagaimana nasib negara kesatuan Republik Indonesia ini ketika sejarah sudah dirubah
terus diarahkan menuju kepada Khabib. Wow, ini tentu sesuatu yang sangat berbahaya. Iya, kalau rekam jejak sejarahnya mereka itu penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Nggak ada. Justru yang terjadi sebaliknya. Mereka didatangkan Belanda untuk dipekerjakan di Indonesia, ya kan? Bahkan diperkuat dengan adanya sang mufti Batavia, Utsman bin Yahya. Apa sejarah ini belum cukup untuk membuktikan siapa mereka? Ditambah dengan penemuan-penemuan pembakalian para tokoh-tokoh Nusantara. Ini suatu bayinah yang jelas, yang semakin menunjukkan jati diri siapa sebenarnya Khabib ini. Iya, kalau mereka hidup damai dengan kita, tentu kita akan menghormati mereka. Tentu kita tidak akan mempermasalahkan nasab mereka. Akan tetapi ketika banyak perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan mereka, yang dilakukan mereka, akhirnya meledaklah polemik nasab, meledaklah diskursus nasab Khabib ini. Hampir bergulir 3 tahun. Selama 3 tahun mereka tidak berdaya, tidak berkutik, tidak bisa membela nasabnya. Mereka bisanya cuma bikin framing, bikin fitnah murahan, bikin narasi-narasi pembenaran tanpa dasar ilmu, tanpa dasar filolog, tanpa dasar genetika DNA. Dan hikmah dari polemik nasab ini kalau kita cermati bareng-bareng, ini sangat besar. Apa itu? Banyak menyadarkan saudara-saudara kita yang tadinya percaya 100% dengan Khabib, hari ini sedikit demi sedikit mulai memudar karena fakta-fakta yang ada. Sedikit demi sedikit ta'assub fanatik buta mereka mulai terkikis. Banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tersadarkan dengan adanya diskursus nasab ini. Pertanyaannya, kalau bukan kita, siapa yang menjaga leluhur kita yang hari ini sedang tidak baik-baik saja? Kita harus berjibaku meluruskan yang dibelokkan, menjaga yang masih ada. Apapun harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Kalau sudah kecolongan, kita akan kesulitan untuk meluruskannya. Nih, saudara-saudaraku, sebagai tolak ukur kita semua, pertanyaannya, siapa yang mau menjaga, merawat sejarah leluhur kita? Kalau bukan kita, kita adalah pewaris Nusantara ini. Dan tugas kita bersama adalah menjaga selalu negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap kondusif, tetap aman, tidak ada suatu apapun. Ini sebuah komitmen konsensus kita bersama yang harus kita junjung setinggi-tingginya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.